Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jaringan Listrik, Energi, dan Telekomunikasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya atas nama Malika Andalusia sebagai moderator, pemateri atas nama Astar Taslim, Hefri Setiana, Christian Junior, Jawandor, dan Supradi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada pemateri pertama. Dengan ini saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM D03222522. Jadi, di sini saya akan membacakan materi tentang jaringan listrik, energi, dan telekomunikasi. Adapun pengertiannya, yang pertama itu, jaringan listrik adalah sistem fisik yang terdiri dari kabel, saluran transmisi, transformator, dan perangkat listrik lainnya yang digunakan untuk menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Dan yang kedua itu, energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghasilkan daya. Ini dapat berwujud sebagai bentuk seperti energi kinetik atau energi gerak, energi potensial atau energi yang tersimpan, atau energi panas. Sedangkan telekomunikasi adalah proses mentransmisikan informasi dan data atau pesan dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai teknologi dan perangkat komunikasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, di sini kita akan masuk pada jaringan listrik, di mana terbagi menjadi tiga, yaitu pertama jaringan listrik dan komponennya. Ada pembangkit listrik, saluran transmisi, transformator, jaringan distribusi, pusat kontrol dan pengawasan. Kemudian yang kedua itu ada sumber energi dalam jaringan listrik, yaitu listrik tenaga nuklir, batu bara, dan energi tak barukan. Kemudian ada peran jaringan listrik dalam kehidupan sehari-hari, di mana pertama penyediaan energi listrik, transportasi, industri dan manufaktur, kesehatan, telekomunikasi,
dan keamanan. Lanjut kita masuk ke energi terbarukan, di mana tantangan dan dalam integrasi energi terbarukan ke jaringan meliputi 4 hal, yaitu pertama fluktuasi pasokan, kemudian kedua biaya awal yang tinggi, kemudian ketiga integrasi ke jaringan yang ada, kemudian yang keempat kesadaran dan pendidikan. Kemudian bagian B ada pengenalan energi terbarukan yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama energi matahari, kedua ada energi angin, dan yang ketiga ada energi keuntungan penggunaan energi terbarukan. Kemudian yang bagian C, keuntungan penggunaan energi terbarukan terbagi menjadi 5. Yang pertama rendahnya emisi gas rumah kaca, yang kedua sumber energi yang tidak terbatas, dan yang ketiga kemandirian energi, keempat pembangunan ekonomi dan lapangan kerja, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu peningkatan keamanan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisidiana, NIM D032237. Di sini saya akan membacakan materi tentang telekomunikasi. Di bagian pengenalan sistem telekomunikasi, telekomunikasi adalah infrastruktur yang digunakan untuk mentransmisikan pesan, data, atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini memungkinkan komunikasi jarak jauh antara individu, organisasi, atau perangkat melalui berbagai media, termasuk kabel, gelombang radio, dan jaringan nirkabel. Di bagian teknologi telekomunikasi terkini, contoh 5G, Internet of Things. Di bagian 5G atau generasi kelima, G adalah teknologi jaringan nirkabel berkecepatan tinggi yang menggantikan teknologi 4G. Internet of Things, IoT. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat objek atau sistem terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi. Di bagian ketiga, peran telekomunikasi dalam koneksi dan komunikasi global. Yang pertama, koneksi antar negara. Kedua, konektivitas internet global. Ketiga, komunikasi bisnis. Keempat, komunikasi pribadi. Dan yang kelima, teknologi terkini untuk masa depan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim, NIM D032252. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, integrasi dan inovasi. Cara-cara integrasi jaringan listrik, energi terbarukan dan telekomunikasi ada 4 cara. Yang pertama, menerapkan smart grids atau jaringan listrik cerdas. Yang kedua, penggunaan sensor dan load. Yang keempat, koneksi jaringan nirkabel dan SG. Dan yang terakhir, sistem manajemen energi terpusat. Adapun contoh proyek integrasi yang sukses itu ada Masdar City, Abu Dhabi Hub. Masdar City adalah proyek kota berkelanjutan yang mengintegrasikan energi terbarukan, jaringan listrik cerdas, dan teknologi telekomunikasi untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan. Yang kedua, smart grid di Denmark. Denmark telah mengembangkan jaringan listrik cerdas yang mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari. Smart grid ini mengembangkan teknologi telekomunikasi untuk pemantauan dan pengendalian yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran teknologi baru dalam transformasi industri. Tren masa depan dalam jaringan listrik, energi, dan telekomunikasi. Yang pertama itu ada ketahanan terhadap gangguan. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya energi terjangkau yang fluktuatif. Yang ketiga ada kebutuhan investasi besar. Yang keempat ada
kepatuhan regulasi dan kebijakan. Yang kelima ada keamanan sistem. Adapun dampak lingkungan dari penggunaan energi konvensional, yang pertama itu ada emisi gas rumah kaca, yang kedua ada polusi udara dan air, yang ketiga ada kerusakan lingkungan, yang keempat ada masalah limbah radioaktif, yang kelima ada penggunaan lahan dan kehilangan habitat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil pada materi kali ini yaitu dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan teknologi terkini, kini dapat mencapai keberlanjutan, efisiensi dan konektivitas yang lebih baik dalam bidang jaringan listrik, energi, dan telekomunikasi. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung perkembangan teknologi dan ekonomi. Baik, sekian. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya moderator undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.